Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Rubah dan burung bangau. Pada suatu hari, seekor rubah yang licik berencana untuk mempermainkan temannya, seekor burung bangau, yang penampilannya selalu membuat sang rubah tertawa. "Kamu harus datang dan menikmati makan siang bersamaku hari ini," kata rubah kepada bangau. Sambil tersenyum karena memikirkan gurauan yang akan diperbuat olehnya, sang bangau dengan senang menerima undangan dari sang rubah. Untuk makan siang, sang rubah menyiapkan sup yang disajikan pada piring yang sangat ceper dan hampir datar, sehingga sang bangau tak bisa menikmati sup tersebut. Hanya ujung paruhnya saja yang bisa menyentuh sup itu. Tak setetes sup yang bisa diminumnya. Sedangkan sang rubah menjelati sup tersebut dengan gampang. Ia pun tertawa hingga sang bangau menjadi sangat kecewa karena telah dipermainkan. Sang bangau yang lapar dan merasa tak senang tetap berusaha untuk tenang. Lalu kemudian, sang bangau balas mengundang sang rubah untuk makan siang keesokan hari di rumahnya. Sang bangau balas mempermainkan sang rubah. Keesokan harinya, tepat pada saat makan siang, sang rubah tiba di rumah sang bangau yang menyediakan ikan yang sangat lezat. Tetapi ikan tersebut disajikan dalam sebuah guci tinggi yang mempunyai mulut guci yang sempit. Sang bangau dengan gampang memakan ikan tersebut dengan paruhnya yang panjang, sedangkan sang rubah hanya bisa menjelati pinggiran guci sambil mencium lezatnya makanan yang tersaji. Saat sang rubah menjadi marah, dengan tenangnya sang bangau berkata, "Jangan mempermainkan orang karena kamu sendiri pasti tak suka untuk dipermainkan." Pesan moral dari dongeng ini adalah, janganlah mempermainkan orang lain, karena kita juga tidak suka jika dipermainkan oleh orang lain. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Kisah Tenali Raman dan Dua Pencuri. Suatu ketika, Raja Krisnadevaraya pergi untuk memeriksa penjara. Dua pencuri yang merupakan tahanan di sana meminta belas kasihannya. Mereka mengatakan kepadanya bahwa mereka ahli dalam perampokan dan dapat membantu raja dalam menangkap pencuri. Raja menjadi penguasa yang baik hati, meminta pengawalnya untuk membebaskan mereka, tapi dengan syarat. Dia mengatakan kepada para pencuri bahwa dia akan membebaskan mereka dan menunjuk mereka sebagai mata-mata. Hanya jika mereka bisa masuk ke rumah penasihatnya, Tenali Raman, dan mencuri barang berharga di sana. Pencuri tersebut setuju. Pada malam yang sama, kedua pencuri pergi ke rumah Tenali Raman. Setelah makan malam, ketika Tenali Raman keluar untuk berjalan, dia mendengar suara gemerisik di semak-semak. Dia sekaligus merasakan keberadaan pencuri. Setelah beberapa waktu, dia masuk dan memberitahu istrinya dengan keras bahwa mereka harus berhati-hati tentang barang-barang berharga mereka. Dia meminta istrinya untuk menaruh semua koin dan perhiasan emas dan perak dalam kotak. Para pencuri mendengar percakapan antara Tenali dan istrinya. Setelah beberapa waktu, Tenali Raman membawa kotak perhiasan ke halaman belakang rumahnya dan melemparkannya ke sumur. Para pencuri melihat semua ini. Para pencuri datang ke sumur dan mulai mengambil air dari sana.
Mereka terus menimba air sepanjang malam. Hampir saat fajar, mereka berhasil menarik kotak perhiasan, tetapi terkejut melihat batu di dalamnya. Saat itulah Tenali Raman keluar dan berterima kasih pada mereka, karena membiarkannya tidur nyenyak di malam hari dan juga menyirami tanamannya. Kedua pencuri itu sadar bahwa Tenali Raman telah mengakali mereka. Mereka meminta maaf kepada Tenali Raman. Tenali Raman pun membiarkan mereka pergi. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Kisah kasih sayang. Alkisah ada dua saudara yang mempunyai sifat berbeda. Sang kakak suka menolong, sedangkan sang adik pelit. Meski demikian, mereka saling mengasihi. Suatu ketika, sang adik jatuh sakit. Ia tak bisa pergi kemana-mana. Sang kakak dengan senang hati menjaga dan merawat. "Kau tak ingin pergi bermain?" tanya sang adik. "Aku akan menemanimu, sehingga apa yang kamu butuhkan, aku bisa segera membantu." Tiba-tiba pintu rumah diketuk. Rupanya beberapa teman sang adik datang menjenguk. Mereka membawa banyak makanan. Melihat apa yang temannya bawa, mata sang adik berbinar. Ia ingin menghabiskan makanannya seorang diri. "Bagaimana kabarmu?" tanya salah satu teman. "Sedikit lebih baik, berkat kakak." Setelah cukup lama berada di sana, teman-teman sang adik pun berpamitan untuk pergi. Sekarang di rumah tinggal dua bersaudara itu. "Aku ingin makan, Kak." Sang kakak pun mengambilkan sebuah bungkusan. Ternyata sebuah apel, tapi hanya satu butir. Sang kakak memberikan apel itu pada adiknya. Dengan lahap, sang adik memakan apel itu. "Bolehkah aku meminta apelmu?" pinta sang kakak. "Tak boleh, ini apelku." "Kalau begitu, bolehkah aku meminta jeruk ini?" "Tak boleh, semua ini milikku." Mendengar hal itu, sang kakak menjadi jengkel. "Ya sudah, lebih baik kau bermain dengan teman-teman saja," kata sang kakak dengan sebalnya. Mendengar ucapan sang kakak, sang adik merasa sedih. Ia membutuhkan kakaknya di rumah untuk menolongnya. "Kakak, maafkan aku. Kau boleh memakan makanan yang kau mau, tapi jangan tinggalkan aku seorang diri." Sang kakak menghela nafas. Ia kasihan pada adiknya. Ia pun kembali menemani adiknya. Tapi ia kembali bukan karena boleh memakan makanan adiknya, melainkan karena adiknya sangat membutuhkannya saat ini. Pesan moral dari dongeng ini adalah, sesama saudara harus saling menyayangi, jangan pelit. Dengan saling berbagi, hidup kita akan menjadi bahagia. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Kisah pengalaman Katak. Selama ini, Katak tinggal di rumah seorang diri. Tak sekalipun ia keluar rumah. Hari-harinya hanya digunakan untuk mengurus rumah. Suatu hari, Katak mendapat kabar saudaranya yang tinggal di danau sedang sakit. Ia pun harus menjenguknya. "Bagaimana ini? Aku tak tahu jalan ke rumah saudaraku. Bagaimana aku bisa sampai ke sana?" Semalaman Katak terus berpikir.
Ah, aku pasti bisa. Lagi pula saudaraku sudah memberitahu alamatnya. Pasti tak akan susah. Pagi harinya, Katak berangkat ke rumah saudaranya. Begitu membuka pintu, cahaya matahari bersinar terang. Udara juga segar. Wah, ternyata sangat indah di luar sini. Katak melanjutkan perjalanannya. Di tengah jalan, Katak bertemu dengan burung. Burung itu sedang bernyanyi. Tampaknya kamu bahagia sekali, burung. Iya, Katak. Hari ini sangat cerah. Aku bisa terbang bebas. Oh alah, senangnya menjadi burung, bisa melihat dunia dengan terbang di angkasa. Katak pun meneruskan perjalanannya. Tiba-tiba ia bertemu dengan kelinci. Lari kelinci sangat cepat. Katak melihat kelinci dengan kagum. Enaknya jadi kelinci, bisa berlari kencang sesuka hati. Katak baru menyadari bahwa ia mendapat banyak pengalaman di luar rumah. Dia pun bertekad tak akan berada dalam rumah terus. Ia ingin mendapat pengalaman di luar rumah. Pesan moral dari dongeng ini adalah, jangan hanya berdiam di rumah. Ayo, mulai cari pengalaman baru di luar rumah.